perintah Tuhan tidak memberatkan, dan semakin kita menaatinya, semakin kita bersukacita. Namun, ketika kita berada dalam posisi di mana kita tidak mau menaati perintah Tuhan, mungkin akan sulit untuk memahami firman-Nya dan mempraktikannya, dan menjadi sulit untuk mengikutinya. Akan mudah untuk merasa seperti ini. Namun, jika kita memiliki pola pikir, saya akan menaati dan melakukan firman Tuhan sesulit apapun itu, maka perintah iblis tidak akan pernah mampu mengendalikan kita. Mari kita baca Matius pasal 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kita perlu memikirkan satu hal. Hal ini membuktikan bahwa apapun yang terjadi pada Yesus, perintah siapakah yang dia anggap lebih berharga, bukan? Iblis ingin agar Yesus meninggalkan perintah Tuhan dan mengikuti perintahnya. Bukankah makanan lebih penting daripada firman Tuhan ketika kamu lapar? Bukankah roti lebih penting daripada firman Tuhan? Sederhananya, inilah yang dikatakan iblis, tetapi Yesus menjawab, "Bagaimana manusia hidup dari roti saja? Ia akan hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan." Dengan demikian, mengingatkan kita sekali lagi akan perintah Tuhan. Karena kita hidup di antara dua pemikiran seperti itu, ketika ditanya, siapakah yang akan menerima lebih banyak berkat, lebih banyak kasih karunia, dan lebih banyak upah di dalam kerajaan sorga yang kekal? Jawabannya pada akhirnya adalah, siapakah yang telah melakukan perintah Tuhan dengan lebih baik dan lebih gembira? Kita akan melihat hasilnya dalam upah akhir. Mari kita lanjutkan dengan ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu." Dalam adegan ini juga, Yesus menghadapi iblis dengan menggunakan perintah Tuhan dan dengan firman Alkitab. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah, iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus melawan pencobaan ketiga dengan berkata, "Enyahlah dari hadapanku, iblis, sebab ada tertulis, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, seperti yang tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 13. Ketika kita dihadapkan pada godaan kekayaan dunia, kekuasaan, atau otoritas, setan secara diam-diam muncul, menggoda kita untuk mengikuti perintahnya, dan bahkan menunjukkan jalannya. Akan tetapi, Yesus selalu mengedepankan firman dan perintah Tuhan, mengalahkan semua godaan tersebut, dan dengan demikian memberikan teladan bagi anak-anaknya tentang bagaimana cara memasuki kerajaan sorga. Kita semua harus menjadi orang-orang yang layak untuk mengambil bagian dalam kemuliaan Tuhan. Untuk mencapai hal ini, perintah siapa yang harus kita taati? Kita harus menaati perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh.